Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih. Al-ayah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah taklim DKM Masjid Al-Fajar yang kita cintai, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, bahkan merupakan kewajiban zahir yang paling utama dibanding ibadah-ibadah zahir yang lainnya, yaitu ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan salat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunahnya, termasuk zikir kita, i'tikaf kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini juga merupakan suatu kewajiban bagi kita, saking wajibnya menuntut ilmu, mulai digendong sampai masuk ke lubang lahat. Itu kewajiban kita untuk memupuk keimanan kita, membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita, diisi dengan ilmu-ilmunya Allah, untuk bekal ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah apapun bentuknya, baik yang zahir maupun yang batin, langsung atau tidak langsung, apabila tidak didasari dengan ilmu, maka seluruhnya adalah mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Juga tarupa rahmat ma'asalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin.
Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita membiasakan dengan ucapan-ucapan yang baik yang disebut dengan kalimah thayyibah, kalimah istighfar, kalimah syahadatain dan sigot tasdik dengan penuh keyakinan, penuh kekhusyuan, karena pokok dari permasalahan ibadah zahir dan batin adalah dari kalimah thayyibah. Barang siapa yang mengikrarkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat lantas dia ikhlas karena Allah dan mempraktekkan isi dan kandungan kalimah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlasan dakhalal jannah." Kita awali. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita bahas tentang
Bagian keempat, rukun daripada keimanan itu adalah mengimani tentang atau terhadap utusan-utusan Allah. Kemarin kita membahas tentang iman terhadap kitab-kitabnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu logatnya. Wa rabi'uha lan kaping pate maring iku sitah iku antu mina yen tangi manaken sira birusulihi maring pira-pira utusane Allah. Wahum lan utawi iku rusul iku afdalu ibadillahi ta'ala kang paling utama-utamane abdi Allah, pira-pira abdi Allah. Kama seperti perkara qala wus ngandika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa kullan lan saban-saban sawiji maring iku kabeh faddalna wus ngunggulaken ingsun alal alamin ing atase pira-pira alam. Bi anta takida sakirane yen ta nekadaken sira annallaha ta'ala satuhune Allah Ta'ala arsala wus ngutus iku Allah lil khalqi maring makhluk rusulan utusan-utusan, rijalan sifatnya rusul wong lanang layak lamu ora weruh opo adaduhum bilangane iku rusul illallah angin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang keempat adalah iman terhadap utusan-utusan Allah. Seseorang hamba iman kepada Allah dengan penuh keyakinan. Iman terhadap malaikat-malaikat Allah dengan penuh keyakinan. Iman terhadap kitab-kitabnya Allah dengan penuh keyakinan. Tetapi tidak mengimani terhadap utusan-utusan Allah, tidak percaya terhadap rasul-rasul Allah, maka imannya gugur. Di sini musannif memakai kalimat rusul, baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Ada kalimat rasul dan ada kalimat rusul. Perhatikan. Dari segi lafaz, kalau rasul adalah mufrad tunggal, cuma satu orang. Rasulullahi utusan Allah, Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam satu. Jadi yang wajib kita imani bukan hanya satu rasul, satu utusan, tetapi banyak. Maka redaksinya memakai kalimat rusul. Mufradnya rasul dijamakan jadi lafaz rusul. Ala wazni fu'ulin, sama seperti lafaz fu'ul. Rasul, rusul. Ma taghayyara an bina'i mufradihi, yang disebut dengan jama' itu adalah ini jama' taksir. Jama' taksir ma taghayyara an bina'i mufradihi,
kalimat yang berubah dari kedudukan mufradnya. Kalimatnya ro jadi ru, berubah. Rasul itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba-hamba Allah yang paling utama dibanding hamba-hamba yang lainnya, dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan titelnya pun dibanding presiden, dibanding raja, dibanding orang yang paling tinggi di alam dunia, jabatan Rasul adalah pangkat yang tertinggi. Coba kita lihat dan kita bandingkan, termasuk kita ada di kelompok mana. Allah menciptakan makhluk. Allah adalah sang Khaliq, pencipta. Yang diciptakannya adalah disebut makhluk. Makhluk itu adalah ma siwallah, perkara yang selain Allah, apapun bentuknya, baik makhluk yang natik atau goyer natik, makhluk yang bisa ngomong atau yang tidak bisa ngomong, disebutnya makhluk. Kemudian di antara makhluk ada yang ditaklif oleh syara, ada yang tidak ditaklif. Sekarang ambil dari yang ditaklif. Yang ditaklif oleh syara, mukallaf itu yang terkena perintah dan larangan, ditaklif oleh syara. Yang mempunyai syara adalah Allah dan Rasulnya. Rasulnya syari yang memberlakukannya, termasuk kita pengikut-pengikutnya. Nah, Rasul ini adalah termasuk makhluk, sama. Termasuk kita, ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, setelah sang Khaliq, kemudian Allah menciptakan sesuatu, disebut makhluk. Nah, setelah makhluk, kita ambil dari yang tadi, yang mukallaf, yang ditaklif oleh syara, yang diperintahkan, kena hukum wajib dan perintah dan larangan, yaitu jin dan manusia. Yang kena taklif oleh syara itu yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, itu hanya dua golongan, jin dan manusia. Sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, setelah makhluk manusia dan jin yang ditaklif oleh syara sudah diciptakan oleh Allah, casingnya terbagi menjadi dua. Casingnya makhluk manusia dan jin itu setelah diciptakan itu. Apakah kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba makhluk yang ditaklif untuk beribadah, menerima perintah dan larangan, apakah bisa melanjutkan perintah Allah atau bahkan sebaliknya mengikuti ajakan setan? Terjadilah disebut hamba, disebut abdun. Abdun itu Abdullah, penghambaan seorang abdi kita. Ada yang mengikuti petunjuk Allah disebut Abdullah, ada yang membangkang terhadap perintah Allah disebut Abdus Syayatin. Nah, setelah Abdun itu Khaliq, makhluk, Abdun. Setelah kita mengabdikan diri terhadap perintah Allah, maka dia naik kedudukannya, jabatannya, jadi jundullah, tentara-tentara Allah. Seorang yang membangkang dari kalangan jin dan manusia yang tidak mengikuti petunjuk Allah,
dia juga termasuk kelompok jundus syayatin, tentara-tentara setan. Di mana kita ini posisi? Awas. Apakah di jundullah, apakah di jundus syayatin? Orang yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu perintah dan larangannya, kemudian melestarikan dan mengamalkannya, jundullah, kelompok ashabul yamin. Yang membangkang, walaupun dia tidak mengakui dan tidak mau disebut jundus syayatin, secara hakikatnya karena dia membangkang terhadap perintah Allah, dia termasuk kelompok tentara-tentara setan. Naik dua-duanya, asal hamba teh abdun gitu. Setelah jundullah dan jundus syayatin, naik lagi jabatannya hizbullah. Kelompok-kelompok Allah. Dia yang tadinya naik juga, yang menghambakan dirinya terhadap setan, yang membangkang terhadap Allah, jadi hizbus syayatin. Dalam Al-Quran ada. Tetapi bedanya apa? Ala inna hizballahi humul muflihun. Orang-orang yang ada di kelompok hizbullah, bukan hizbut tahrir, hizbullah, dia termasuk orang yang bahagia. Dia termasuk, atau mereka termasuk, jin dan manusia itu termasuk orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun nanti kekal di akhirat. Ala inna hizballahi humul muflihun. Bagaimana si jundus syayatin? Ala inna hizbas syayatina humul khasirun. Dia walaupun di alam dunia termasuk jabatannya tertinggi, mengalahkan manusia umpamanya, yang taat terhadap Allah, patuh terhadap Allah dan Rasulnya, bisa jadi dia jabatannya tertinggi, jadi raja, jadi presiden umpamanya, kayaknya paling dunianya paling melimpah dibanding orang-orang yang taat terhadap Allah. Tetapi kembali secara hakikatnya dia adalah humul khasirun, rugi. Apakah masih ada jabatan lagi? Ada. Masih ada jabatan lagi. Naik lagi. Setelah melestarikan dan mengamalkan dan berposisi pantas dalam surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah mencintai orang yang berbaris di hizbullah. Suka Allah, artinya rahmat seluruhnya bagi orang-orang yang bergabung di hizbullah. Maka orang yang bergabung di hizbullah semuanya termasuk solihun, orang-orang yang solih. Apa masih ada setelah solih? Ada lagi, cuma kita tidak kebagian. Dan belum tentu juga kita berdoa pengen jadi anak yang solih. Kita ini memperebutkan solih kita. Naik lagi jabatannya, yaitu nabi. Nabi itu adalah diutus oleh Allah, tetapi untuk pribadinya. Wajib mengimani nabi. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah sebagai nabi usia 25 tahun, walaupun beliau akhlaknya, ucapannya, perilakunya tidak menyalahi aturan, bahkan baik akhlaknya. Jangankan orang-orang yang suka terhadap Nabi Muhammad, orang yang nantinya benci terhadap Nabi Muhammad, dia suka terhadap Muhammad. Bahkan orang-orang kafir di usia 35, usia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi gelar kepada baginda Rasulullah adalah Al-Amin, bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling terpercaya. Jadi syariat tidak sama seperti karena belum Rasul.
Nabi. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah ke muka bumi untuk pribadinya. Bagaimana tugas umatnya kepada Nabi? Cuma sebatas iman dan menghormati dan mengagungkan bahwa si A ini adalah utusan Allah, tetapi tidak jadi syariat untuk diikutinya. Nabi jabatannya lebih tinggi daripada solihun, tinggi. Ada lagi jabatannya. Nah, jabatan yang tertinggi adalah Rasul. Usia menginjak usia 40 tahun diangkat oleh Allah Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, di mana sudah diangkat sebagai Rasul, mulai dicatat oleh pengikut-pengikutnya, para sahabat, ucapannya, perilakunya, dan membiarkannya Rasulullah jadi syariat. Tapi makhluk termasuk kita, walaupun ulama terbesar, seluruhnya tidak jadi syariat. Tidak. Jangankan membiarkannya, yang dilakukannya tidak jadi syariat, karena yang wajib diikuti hanya satu, Rasulullah, Rasul. Nah, jadi Rasul itu adalah jabatan yang paling tinggi. Wahum afdalu ibadillah, bahwa Rasul itu adalah pangkat atau jabatan yang paling utama dibanding yang lainnya. Nah, setelah Rasul, ya itu dicatat jadi syariat. Ucapannya jadi syariat, disebut kalau hadis qauli. Perilakunya yang dilakukan oleh baginda Rasul, nah semua jadi wajib bagi Rasul, tidak ada yang sunat, tidak. Kenapa? Karena jadi contoh untuk umatnya. Cuma ini kelompok wajib, ini kelompok sunat, kata baginda Rasulullah. Untuk kalian, tetapi untukku wajib. Contoh, tidak ada yang sunat, tidak, bagi baginda Rasulullah. Nah, jangankan yang dilakukan jadi hadis qauli, hadis fi'li, membiarkan Rasulullah jadi syariat, disebut hadis takriri. Hadis takriri pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menyembelih seekor dob. Dob itu adalah semisil biawak tapi bukan biawak. Kemudian disembelih, kemudian dipasak, kemudian dimakan. Rasulullah tahu bahwa para sahabat melakukan seperti itu. Bagaimana Rasulullah? Marah atau bagaimana? Tidak, malah membiarkannya. Nah, membiarkan Rasulullah adalah bahwa perkara itu adalah halal, jadi syariat. Jadi kalau ada ulama lewat, ada kiai lewat, ada ustadz lewat ke tempat maksiat, lantas dia tidak marah, tidak melarangnya, tidak jadi syariat. Oh, ulama juga tidak melarangnya, membiarkannya. Membiarkannya para ulama tidak jadi syariat, tidak. Jangan diikutin yang salahnya, jangan. Dari mana bahwa Rasul itu paling utama dibanding makhluk-makhluk yang lainnya? Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 86, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan kami unggulkan kedudukannya, martabatnya, mengalahkan alal alamin itu adalah mengalahkan seluruh alam. Maka dalam Al-Quran, di antara makhluk termasuk orang dia membangkang tetapi diunggulkan oleh Allah. Ada di alam dunia ini. Siapa? Bani Israel, si Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kami unggulkan kalian alal alamin, mengalahkan seluruh alam. Ekonominya
tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Walaupun dibantai umpamanya akal hancur, tidak, belum waktunya. Faddaltukum alal alamin. Tapi tugas kita melawannya ya harus, karena diperintahkan oleh Allah. Tetapi dia tidak akan itu. Masalah ekonomi walaupun dibantai tidak. Bahkan umat Islam yang itunya juga nya. Masalah ekonomi tidak masalah, saya akan membahas dari ke politik jadi masuk ke itunya. Jadi intinya faddaltukum alal alamin. Bani Israel itu tetap lebih unggul dibanding yang lainnya karena dia merasa lebih hebat, perasaannya diunggulkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kufur iman dan kufur nikmat. Kufur dia. Bi anta taqida anna Allah taala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adaduhum illallah. Kita wajib mengimani terhadap utusan-utusan Allah, baik yang tertera dalam Al-Quran atau yang tidak tercatat dalam Al-Quran, meyakini bahwa Allah telah mengutus seluruh makhluk umatnya itu utusan Allah dari kalangan laki-laki, tidak ada perempuan. Coba Rasul perempuan tidak ada, rijalan semuanya rijalan. La ya'lamu adaduhum illallah, jumlah atau bilangannya Rasul itu banyak, tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang tahu jumlah para rasul kecuali Allah. Cuma yang wajib kita ma'rifatkan, yang wajib kita ketahui secara mendetail, secara tafsili, secara terurai 25. Itu wajib di ini satu persatu harus tahu, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad harus tahu. Awaluhum bijasadihi Adamu wa khatimuhum wa afdaluhum sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama diciptakan oleh Allah dan Nabi yang paling pertama juga dari segi jasadnya itu adalah Nabi Adam. Wa khatimuhum wa afdaluhum, yang terakhir dan yang paling utama di antara Nabi, walaupun Nabi Adam paling pertama diciptakan oleh Allah, tetapi jabatannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Wa kulluhum, tetapi Nabi Muhammad juga min nasli Adam alaihi salam, seluruh para nabi termasuk hamba-hamba Allah min nasli Adam alaihi salam, dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Siapa Nabi Rasul itu? Wa annahum sadiquna fi jami'i aqwalihim fi da'watir rasul fi da'watir risalah. Rasul itu adalah orang yang jujur, benar, fi jami'i aqwalihim, di seluruh ucapannya. Mustahil, dan harus kita meyakini mustahil ucapan Rasul bohong. Percaya kepada Rasul, menyifati Rasul, tetapi salah menyifati Rasul, mungkin saja Rasul bohong, satu kata aja batal imannya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan Rasul, Nabi maksumun, dijaga oleh Allah semuanya dari perkataan yang salah, dari perilaku yang salah. Karena Nabi dan Rasul termasuk kelompok orang-orang yang dijaga oleh Allah, maka batallah pendapat orang bahwa Nabi Adam adalah berbuat salah. Itu keyakinan yang ngawur. Wah, berarti tidak sesuai dengan kalimat maksumuna. Nabi dan Rasul itu dijaga. Kenapa? Ada kalimat Nabi juga bersalah, Nabi Adam juga salah. Itu perkataan salah itu dari Allah, bukan dari kita. Kata Allah. Kita jangan meyakini bahwa Nabi Adam berbuat salah, bukan begitu.
Cuma sifatnya tidak pantas dilakukan. Tidak pantas. Mimbabi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Pantas bagi orang yang masih abror, tingkatan lemah, masih bawah mah. Tetapi sayyiatil muqarrabin, tidak pantas bagi orang yang sudah dekat dengan zat Allah, muqarrabin. Contoh, tahu semuanya main kelereng? Apa disebutnya? Unduh. Haram nggak? Tidak. Tiba-tiba ketua DKM lewat ke situ, ada yang main unduh. Coba Bapak nyobain, pantas gak? Gambarannya seperti itu supaya paham. Tidak dilarang, tidak. Tidak dilarang. Boleh-boleh saja umpamanya. Boleh-boleh saja, tidak dilarang, tetapi tidak pantas. Nah, Nabi Adam juga mimbabi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin, bukan salah, bukan tidak pantas. Itu juga kata Allah. Karena Rasul dan Nabi mas semuanya maksumun, dijaga. Berarti kalau kita punya keyakinan bahwa Nabi Adam itu bersalah, batal, salah itu keyakinannya. Salah. Kata kalimat salah itu bukan dari kita, Allah yang mengatakan salahnya itu. Kata Allah tidak boleh mendekati, ini Allah mendekati. Jangan malah makannya, karena tipu daya oleh setan. Adam yang dilarang oleh Allah itu bukan mendekatinya, tetapi bukan makannya, tetapi mendekatinya. Kalau dalam kias disebut kias aulawi, artinya kata orang Sunda mah mimbabi komo, cacak-cacak, mendekati sudah tidak boleh, komo lamun ngadahar gitu. Mendekatinya sudah dilarang oleh Allah, apalagi kalau memakannya. Tertipu oleh setan. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Sebab dan sebetulnya itu adalah di surga. Dan termasuk pohon itu pohon di surga. Jadi di surga itu adalah tidak ada yang dilarang sebetulnya aslinya. Cuma itu proses aja, proses bahwa akan termasuk kita ini ke alam dunia. Kan silakan ada buah-buahan apa yang di surga itu kan udah makanan orang surga. Cuma itu proses saja. Jadi shadiquna fi jami'i aqwalihim, bahwa Rasul itu jujur, benar dalam seluruh ucapannya. Fi da'wati risalati, dalam menyampaikan kerasulannya. Shadaqallahu wa rasuluh. Nah, itu dalilnya bahwa Allah dan Rasul itu adalah jujur, benar. Wa fima balaghuhu anillahi ta'ala, itu sifat sidik berarti. Dan jujur terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, tidak ada sedikit pun yang diumpetin, tidak. Wa fima balaghuhu anillahi, dan jujur terhadap apa yang disampaikan dan diterima oleh Rasulnya, kemudian tidak ada satupun yang diumpetin, semua yang disampaikan. Semua disampaikan. Bagaimana bahasanya tergantung, karena kebanyakan di daerah Arabnya Arab. Wafil kalamil urfi, itu dengan dan dalam ucapan-ucapan yang umum, artinya bisa dipahami. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Rasul itu untuk ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya, supaya dipahami. Ya otomatis dengan bahasa Arab, karena di Arab diturunkannya. Bagaimana? Ada pertanyaan gitu, bagaimana kalau diturunkan? Bisa mungkin saja gitu. Kalau diturunkannya Rasul di sini umpamanya ya dengan bahasa ini. Jadi supaya paham. Nah, tetapi nggak mungkin. Seandainya, berandai-andai, tapi jangan berandai-andai, jangan. Karena sudah habis Rasulnya juga.
Dan semuanya di Arab, berarti otomatis dengan bahasa Arab. Supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya mikir kita ini. Inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya berpikir. Artinya memikir bagian bahasa Arab. Maka dianjurkan dan disunahkan kepada umatnya belajar atau mempelajari bahasa Arab. Apa ucapan-ucapan yang umum itu? Nahu akaltu wasaribtu, saya juga makan. Wasaribtu, saya juga minum. Nah, itu sifat yang umum. Walaupun tingkat jabatannya Rasul itu jabatan yang tertinggi dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, tetapi sama, ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad kepada umat-umatmu, ana basyarum mislukum, bahwa aku itu adalah sama seperti manusia, seperti kalian. Makan, kalian makan juga, aku juga, kata Rasulullah. Kalian minum, aku juga minum. Nah, maaf nih minum sekalian, agak Bismillah. Jadi kalimat ana basyarum mislukum itu adalah sama, Rasul makan, kita juga makan. Kita minum, Rasul juga minum. Nah, kalian menikah, kami juga nikah. Nah, kalian berangkat ke pasar, kami juga berangkat ke pasar. Rasulullah ke pasar Rasulullah juga sama. Walaupun tempat yang paling jelek dibanding tempat-tempat yang lain adalah pasar. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat. Kemudian di pasar melihat telinga kambing yang petot. Kemudian, para sahabat, kamu mau berani gak harga itu sekian? Ya Rasulullah, jangankan dibeli, dikasih juga gak mau. Nah, itu kata Rasulullah gambarannya dunia. Jadi orang yang memperebutkan jabatan sekarang ini, memperebutkan dunia sampai lupa terhadap perintah Allah, itu adalah mencari kuping petot. Nah, kuping petot kalau yang diperebutkan itu. Kenapa? Dihinakan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Illa mata'ul gurur, kan gitu kan, harta-harta yang menipu. Artinya silahkan mencari fantasiru fil ar, kata ketua DKM, menyebarlah di muka bumi. Nah, untuk bekal ibadah. Jadi ibadah semua juga bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman. Lanjut. Wa annahum ma'sumuna fil minal wuqu'i fi muharramin aw makruhin. Rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang dijaga, terpelihara minal wuqu'i fi muharramin, terjerumus dari perkara yang diharamkan oleh Allah, aw makruhin, jangankan yang haram, makruh juga dijaga oleh Allah. Jadi hamba-hamba Allah itu jangankan yang haram, yang makruh juga tidak. Contoh katanya bahwa merokok itu adalah hukumnya, ada yang mengharamkan, ada yang hukumnya makruh. Jangankan yang mendapat haram atau dapat makruh, Rasul tidak. Au makruhin, yang bau-bauan juga tidak. Teh, jengkol tidak. Bawang putih, bawang tadi Rasul mah. Nah, bawang merah tidak. Aw makruhin, itu bawaan itu adalah makruh. Tidak Rasulullah. Maksumuna minal wuqu'i fi haramin aw makruhin, dijaga oleh Allah. Wa annahum mubalighuna ma umiru bi tablighi lil khalqi wa ilam yakun ahkaman. Rasulullah itu menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah lil khalqi ke seluruh makhluk, wa ilam yakun ahkan, walaupun itu tidak menjadi hukum. Ada banyak yang disampaikan tetapi tidak jadi hukum, ada banyak. Lihat dalam keterangan-keterangan. Sedikit lagi. Wa annahum hadhikuna bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil husumi wa muhajatihim. Nabi dan Rasul itu adalah hadhikuna, cerdas, pinter, fatonah berarti. Bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil husumi, mampu dia menghadapi iltizam itu, menghadapi musuh. Balik hujah bahwa dia sebagai utusan Allah. Ada kan terjadi
Saking tidak percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy datang kepada baginda Rasulullah. Muhammad, seandainya kau nabi, seandainya engkau rasul, buktikanlah. Karena nabi dan rasul itu menurut saya ada mukjizatnya. Buktikanlah apa mukjizat kamu. Apa maumu? Muhammad, ini siang. Silakan dengan mukjizatmu. Apa kamu bisa, saya dan keluarga kami akan beriman kepada engkau Muhammad. Asal siang jadi malam, asal malam jadi siang lagi. Kemudian matahari asal terbit dari sebelah timur ke sebelah barat, balikin dari barat ke timur, kemudian di tengah-tengah turun. Setelah turun belah jadi dua, setelah belah jadi dua, yang sebelah masuk ke sini nih, baju ke sebelah apa ini? Jubah tangan kanan, yang satu ke sebelah kiri. Kemudian nyatu lagi ke atas, nyatu lagi, kemudian bersyahadat. Akhirnya Rasulullah takut tidak? Tidak. Nah, ini membuktikan qudratun ala ilzamil husumi, bahwa Rasulullah itu mampu menghadapi musuh. Salat Rasulullah. Nah, jadi ini jadikan bagi kita, kalau kita ada masalah, salat. Bahkan diperintah oleh Allah, berdoalah di waktu salat, kan gitu kan, dengan kesabaran. Tuh. Rasulullah salat 2 rakaat. Minta kepada Allah, silakan lakukanlah Muhammad. Benar. Asal siang jadi malam, malam jadi siang lagi. Matahari asalnya dari belah timur, datang dari sebelah barat, dapat kelihatan oleh si kafir itu. Pas tengah-tengahnya turun ke bawah. Pas di atas kepala Rasulullah, belah jadi 2, masuk, naik lagi ke atas, nyatu lagi. Kemudian itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman tidak? Tidak. Bagaimana jawabannya? Hebat sihir Muhammad, sihrum mubin. Hebat sihir Muhammad. Tapi penasaran si kafir eta, penasaran terhadap Rasulullah. Muhammad terakhir nih, datang lagi, udah lama datang lagi. Muhammad terakhir nih. Kalau ini bisa kamu jawab, maka kami akan iman. Apa yang ada dalam hati saya ini? Salat lagi ya Rasulullah. Karena dibimbing oleh wahyu, oleh Allah. Ada petugasnya. Kemudian salat. Apa Muhammad? Saya tahu bahwa kamu punya anak seperti mentimun, tidak jelas kepala dan kakinya. Terus sekarang sudah sembuh dan dia iman kepadaku. Benar Muhammad? Benar. Itulah yang ada dalam hati saya. Buktikan Muhammad, hayo ke sana, ke rumah saya. Kalau benar saya akan iman. Berangkat dengan Rasulullah. Begitu nyampe ke rumahnya, benar. Sudah sehat dan beriman kepada baginda Rasulullah. Akhirnya bagaimana? Dia beriman juga akhirnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa hadhihi sifatul arba'atu tajibu